Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Kartika dari kelompok 10 NPM 19160011. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang strategi pembelajaran tematik. Baiklah, yang pertama, sebelumnya apa sih pengertian dari strategi pembelajaran tematik itu? Ada yang sudah tahu belum? Ya, strategi pembelajaran yaitu urutan dari perpaduan kegiatan, cara pengorganisasian materi pelajaran dan siswi-siswi, peralatan dan bahan, serta waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai urutan pembelajaran yang telah ditentukan. Jadi strategi pembelajaran itu adalah urutan atau cara pengorganisasian materi pelajaran dan siswi-siswinya. Pelajaran tematik adalah merupakan suatu bentuk model pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Apa aja sih pengalaman bermakna yang diberikan kepada siswa? Keterpaduan dalam pembelajaran ini dapat dilihat oleh beberapa aspek. Ada beberapa aspeknya. Yang pertama, aspek proses atau waktu. Yang kedua, aspek kurikulum. Dan yang terakhir ada aspek belajar mengajar. Mari kita bahas satu persatu. Aspek proses atau waktu itu seperti waktunya, tempat, seperti itu. Aspek kurikulum yang dipakai itu kurikulumnya seperti apa? Kurikulum 2013 kah atau kurikulum K13? Aspek belajar mengajar, cara belajar mengajar seperti apa yang dilakukan pada saat proses belajar mengajar itu sendiri. Seperti itu. Kemudian ada klasifikasi strategi pembelajaran tematik. Apa aja sih klasifikasi strategi pembelajaran tematik? Klasifikasinya itu sebagai berikut. Ada urutan kegiatan pembelajaran, yaitu dari mulai pembukaan dulu atau salam dulu, seperti itu. Terus kemudian menyampaikan apa yang ada di dalam isinya itu. Yang pertama kali apa, kemudian apa, setelah itu baru memberikan tugas. Pertama biasanya guru itu menjelaskan dulu, kemudian baru memberikan tugas. Kemudian ada metode pembelajaran, yaitu cara mengajar, mengorganisasikan materi pembelajaran dan siswi-siswi agar terjadi proses belajar secara efektif dan efisien. Setelah itu ada waktu. Kemudian ada media pembelajaran dulu. Medianya itu apa aja yang kita gunakan, seperti papan tulis, bidol, atau mungkin di beberapa sekolah elit itu sudah menggunakan slide gitu ya. Ada beberapa sekolah seperti itu. Kemudian waktu yang digunakan oleh pengajar dan siswi dalam menyelesaikan setiap langkah dalam kegiatan pembelajaran. Misalkan pembelajaran tematik tema 1 gitu. Satu mata pelajaran itu menghabiskan beberapa waktu, seperti itu. Kemudian ada alternatif metode untuk memaksimalkan pembelajaran. Jadi untuk memaksimalkan semuanya itu kita perlu metode alternatif. Apa aja sih? Adalah pembelajaran langsung dengan metode ceramah, bisa seperti menyampaikan, guru dengan siswa bertatap muka langsung, seperti itu, menyampaikan apa saja isi dari pembelajaran itu. Kemudian pembelajaran tidak langsung dalam inquiry. Terus kemudian pembelajaran alternatif dengan metode diskusi. Biasanya guru memberikan murid-muridnya itu untuk membuat suatu kelompok dan berdiskusi dalam satu kelompok itu. Jadi guru memberikan tugas kepada murid untuk membuat sebuah kelompok dan berdiskusi tentang pelajaran yang sudah diberikannya atau yang sudah diterangkan kepadanya. Itu. Kemudian ada pembelajaran mandiri dengan metode pekerjaan rumah atau PR. Biasanya guru itu memberikan setelah dia memberikan tugas seperti itu ya, memberikan contoh apa yang akan dipelajari, misalnya pelajaran matematika gitu. Terus guru itu ngasih soal kepada murid-muridnya, tapi sebelumnya dikasih contohnya dulu. Nah, kemudian ketika murid itu sudah paham, guru akan memberikan PR untuk siswa itu lebih memahami apa yang sudah dipelajari tadi di sekolah. Karena biasanya anak-anak itu kan kalau misalkan udah dari sekolah pulang itu pasti lupa ya. Jadi untuk mengingat kembali apa yang sudah dikerjakannya di sekolah, guru memberikan
PR itu sendiri. Kemudian ada pembelajaran, setelah itu belajar melalui pengalaman dengan bermain peran seperti observasi survei, seperti kayak ke alam gitu. Kemudian ada pemilihan strategi pembelajaran tematik. Ini ada beberapa jenis. Dalam memilih strategi perlu memperhatikan prinsip-prinsipnya. Apa aja sih faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan metode pembelajaran? Antara lain tujuan pembelajaran, akan seperti apa pembelajaran ini gitu ya. Kemudian kondisi siswa, kemampuan siswi-siswi atau kemampuannya itu sampai di mana dan harus seperti apa kita memperlakukannya gitu ya, mungkin. Terus jenis materi apa yang akan kita sampaikan, kemudian waktu lagi dan fasilitas yang ada, seperti tadi saya bilang ada papan tulis, spidol dan segala macam. Kemudian kegiatan awal bertujuan untuk dalam proses itu ada kegiatan awal dan kegiatan inti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada pemilihan strategi pembelajaran tematik. Pemilihan strategi pembelajaran tematik paling tidak didasarkan pada argumentasi. Yang pertama, strategi yang disusun didukung dengan teori-teori psikologi dan teori pembelajaran. Dan yang kedua, strategi disusun menunjukkan efektivitas dalam membuat siswa-siswi mencapai tujuan pembelajaran seperti yang telah ditetapkan. Argumentasi ini perlu diperlukan karena di dalam pembelajaran dipahami bahwa tidak semua materi cocok untuk semua metode, tidak semua materi cocok untuk semua media, dan tidak semua pelajaran memerlukan seluruh urutan kegiatan pembelajaran. Urutan kegiatan pembelajaran tergantung pada karakteristik siswa-siswi dan jenis perilaku yang ada di dalam tujuan pembelajaran. Dengan demikian, dalam menentukan strategi pembelajaran yang diperlukan pemilihan dan sedapat mungkin disusun berdasarkan alasan-alasan yang bersifat rasional sesuai dengan karakteristik pembelajaran tematik. Maka, dalam pembelajaran yang dilakukan perlu disiapkan berbagai variasi kegiatan dengan menggunakan multimedia, misalnya percobaan, bermain peran, tanya jawab, demonstrasi, dan bercakap-cakap. Dalam pemilihan strategi, perlu memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan metode dan faktor-faktor dalam menentukan metode. Prinsip-prinsip penggunaan metode antara lain efektif dan efisien, digunakan secara bervariasi, digunakan untuk memadukan beberapa metode. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan metode pembelajaran antara lain, yang pertama ada tujuan pembelajaran atau indikator dan kompetensi dasar. Yang kedua ada tema pembelajaran, dan yang ketiga ada kondisi siswa. Yang keempat ada jenis materi, yang kelima ada waktu, yang keenam ada fasilitas yang ada. Penentuan metode juga ditentukan pada kegiatan metode tersebut yang akan digunakan. Hal ini disebabkan karena masing-masing kegiatan mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Di antaranya, yang pertama ada kegiatan awal yang bertujuan untuk memfokuskan perhatian siswa-siswi dan menciptakan ketertarikan. Yang kedua, merangsang pemikiran siswa-siswi. Yang ketiga, mengungkap pengalaman awal yang dimiliki siswa-siswi. Yang keempat, memotivasi siswa-siswi untuk mempelajari materi-materi. Yang kelima, memahami tujuan dari pembelajaran tersebut. Dan yang keenam, meningkatkan pada kesepakatan kelas. Dan yang kedua ada kegiatan inti, bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengumpulkan informasi, menyelidiki, menguji coba, memecahkan masalah, memikirkan sesuatu, memutuskan sesuatu, memahami materi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada kegiatan penutup yang bertujuan untuk mempertegas bukti-bukti adanya pemahaman siswa pada materi, kemampuan siswa-siswi untuk mengaplikasikan hal yang dipelajari, keterampilan yang dimiliki siswa-siswi, dan sikap dan performa siswa-siswi. Saya Anissa Dena Putri akan menjelaskan tahap pelaksanaan pembelajaran tematik. Pelaksanaan pembelajaran tematik setiap hari dilakukan dengan menggunakan 3 tahapan kegiatan, yaitu kegiatan pembukaan atau awal atau pendahuluan,
Kemudian kegiatan inti dan kegiatan penutup. Alokasi waktu untuk setiap tahapan adalah kegiatan pembukaan lebih atau kurang dari 5-10% waktu pelajaran yang disediakan. Kegiatan inti lebih kurang 80% dari waktu pelajaran yang telah disediakan. Sedangkan kegiatan penutup dilaksanakan dengan alokasi waktu lebih kurang 10-15% dari waktu pelajaran yang disediakan. Kemudian prosedur kegiatan pembelajaran tematik. Kegiatan awal meliputi menginformasikan tema dan subtema yang akan dipelajari dan menjelaskan tujuan dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. 2. Kegiatan inti meliputi memberikan pertanyaan pemandu yang berfungsi untuk membangkitkan motivasi belajar siswa-siswi dan mengkaitkan materi pembelajaran. Memberikan tugas atau kegiatan-kegiatan kepada siswa agar berkaitan dengan tema dan mengutamakan perolehan pengalaman langsung pada siswa-siswi. 3. Kegiatan akhir meliputi perumusan kesimpulan akhir dari subtema atau topik yang dibahas dan melakukan tes akhir. Kemudian, tahap pelaksanaan pembelajaran tematik. Yang pertama, kegiatan pendahuluan atau awal atau pembukaan. Kegiatan ini dilakukan untuk menciptakan suasana awal pembelajaran untuk mendorong siswa-siswi memfokuskan dirinya agar mampu mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Dimaksudkan untuk mempersiapkan siswa-siswi secara mental siap mempelajari pengetahuan, keterampilan, dan sikap baru. Kemudian kegiatan inti atau penyajian. Dalam kegiatan ini difokuskan pada kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan baca, tulis, dan hitung. Penyajian bahan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan berbagai strategi atau metode yang bervariasi dan dapat dilakukan secara klasikal, kelompok kecil, atau perorangan. Kemudian, kegiatan terakhir yaitu kegiatan penutup atau kegiatan akhir. Sifat dari kegiatan penutup adalah untuk menenangkan. Beberapa contoh kegiatan untuk penutup yang dapat dilakukan adalah mengumpulkan atau mengungkapkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan, membaca ayat-ayat pendek Al-Quran, mendongeng, membaca cerita atau kisah-kisah teladan dari buku atau pantomim, serta pesan moral atau apresiasi lainnya. Terima kasih.